Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di hari itu, di tempat itu, dan di mana saat itu juga bayi kecil sedang digantung. Dia dipukuli sampai wajah kucingnya tidak lagi berbentuk wajah kucing. Lin Tian yang melihat itu pun menelan ludahnya. Dia baru sadar karena sekarang bukan hanya ibu harimaunya saja yang marah, dan itu sama halnya dengan ibu kandung maupun ibu angkat atau bibi-bibinya. Yang namanya wanita, sekali dia marah atas perbuatan salah yang telah pria buat, maka habislah masa muda seorang pria seketika itu juga. Aku tidak akan pernah membuat ibuku marah, janji Lin Tian dalam hatinya. Bahkan dia benar-benar berdoa sekarang untuk keselamatan bayi kecil, dan semoga saja dia bisa tenang di sana dan tidak menderita lagi. Ibu, ampun, aku salah, aku benar-benar salah. Jangan pukuli wajah dan pantatku lagi, lihatlah. Pantatku sudah bengkak begini, wajahku juga sudah tidak dikenali lagi, ucap bayi kecil dengan suara yang agak tidak jelas, dan juga kesedihan yang amat dalam karena merasakan sakit di pantat dan wajahnya. Cih, apakah kamu pikir aku akan percaya lagi dengan perkataanmu? Ucap Bayu yang tampak tenang, tapi jelas-jelas sangat marah saat melihat tingkah anaknya itu. Bayi kecil terdiam, dan dia benar-benar tidak berani untuk berbicara lagi dengan Bayu. Jika dia berbicara lagi, maka nasibnya akan menjadi lebih malang jika dibandingkan dengan nyamuk yang mati ditepuk. Aku benar-benar harus kabur jika bisa lepas dari sini, pikir bayi kecil. Wush! Aura yang kuat, ucap Bayu. Di depan Bayu dan bayi kecil, muncullah sesosok wanita cantik yang sangat mengikat. Bayi kecil yang melihat wanita itu merasa seperti melihat harapan. Istriku, apakah kamu datang untukku? Bantu aku lepas dari sini, tolonglah istriku, ucap bayi kecil yang memohon kepada wanita tersebut. Tentu saja, wanita yang datang adalah Dewi Bunga sendiri. Dia telah mendengar kabar kalau bayi kecil ada di sini, dan dia datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Dewi Bunga pun tidak memperhatikan bayi kecil, tapi dia hanya melihat ke arah Bayu dan berjalan mendekatinya. Lalu dengan tenang dia memberi hormat, itu seperti halnya seorang anak yang menghormati orang tuanya. Salam ibu mertua, aku adalah Ying Hua, ucap Dewi Bunga kepada Bayu. Oh, menantuku semuanya memang sangat cantik, puji Bayu kepada Dewi Bunga sambil membantunya berdiri. Bayu terlihat senang saat melihat Dewi Bunga, dan begitu juga dengan Dewi Bunga, dia langsung saja akrab dengan Bayu. Bayi kecil yang melihat itu langsung terdiam di sana. Entah kenapa, dia merasa nasibnya akan menjadi lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Ibu, apa yang telah dilakukan suamiku, sampai dia dipukuli seperti ini? Tanya Dewi Bunga. Bayu tersenyum, lalu dia menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar cerita itu, Dewi Bunga langsung melihat ke arah bayi kecil dengan tatapan tajam. Apakah kamu masih tidak puas denganku? Tanya Dewi Bunga. Tidak, aku sangat puas, jawab bayi kecil dengan cepat. Lalu kenapa kamu harus lari ke sana? Tanya Dewi Bunga lagi. Bayi kecil pun terdiam, dan dia tidak bisa menjawabnya. Dia benar-benar mati rasa sekarang, dan dia juga tidak tahu kalau istrinya ini juga akan sangat mengerikan jika dia marah. Plang, meong, jawab saja pertanyaan menantuku, ucap Bayu. Ibu, aku benar-benar sudah mengaku salah. Sayang, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap bayi kecil dengan memasang wajah sedih meskipun wajah bayi kecil memang sudah sangat menyedihkan. Apakah hanya itu saja? Jawab yang jelas, teriak Bayu lagi. Ibu, bukankah itu agak keras kepada suami? Tanya Dewi Bunga yang jelas agak lembut kepada bayi kecil. Oh, menantuku yang baik, ingatlah ini.
Kalau orang ini tidak kamu disiplinkan, dan malah kamu manjakan, maka sifatnya tidak akan pernah berubah. Bukankah dia juga sudah mencuri beberapa anggur berharga dari alammu? Mari kita hukum anak ini lagi, jelas Bai Yu tanpa sedikit pun kasihan kepada Bai kecil. Dia sebagai orang tua dari Bai kecil tentu saja lebih mengerti, bagaimana sifat anaknya ini yang selalu membuat masalah untuknya. Walaupun dia bisa diandalkan di waktu yang sulit, tapi dia masihlah nakal di waktu santai. Dewi Bunga yang mendengar perkataan Bai Yu pada akhirnya mengangguk, dan membiarkan Bai Yu untuk menghukum Bai kecil. Karena bagaimanapun juga jika itu adalah dirinya, maka Dewi Bunga juga tidak tahan untuk melakukan hal seperti itu kepada suaminya. Bai kecil dicambuk lagi oleh Bai Yu, dan Lin Tian yang melihat dari jauh merasa kasihan kepada Bai kecil. Tapi apalah daya Lin Tian. Maafkan aku saudaraku, aku tidak ingin terseret ke ombak yang sangat keras, ucap Lin Tian yang melihat penderitaan Bai kecil dari kejauhan. Pada akhirnya Bai kecil dibawa pergi oleh Dewi Bunga, itu setelah dia mendapatkan izin dari Bai Yu. Bai Yu merasa ini akan lebih baik jika Bai kecil pergi dengan Dewi Bunga, dan tentu saja dia juga punya alasan sendiri untuk itu juga. Lalu tentu saja, ada naga kecil yang juga melihat dari jauh apa yang terjadi kepada Bai kecil yang malang itu. Dia secara sembunyi-sembunyi melihat Bai kecil yang telah disiksa itu, dan dia sendiri khawatir kalau sampai dia keluar, maka dia akan terseret lagi ke dalam hukuman yang diberikan oleh Bai Yu kepadanya. Hufha, wanita memang tidak bisa ditebak. Aku harus pergi, dan bersembunyi untuk beberapa hari ke depan, pikir naga kecil setelah dia menimbang-nimbang semuanya dengan baik. Demi masa depan naga kecil yang cerah, ucap naga kecil dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Dia kemudian mulai terbang, dan menghilang dari istana kehancuran itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa ada yang mengetahui kemana dia pergi. Hufha, naga kecil kemana ya? Kenapa dia menghilang begitu saja? Sial, jangan bilang dia sudah kabur. Fikir Lin Tian setelah tidak dapat menemukan naga kecil di istana. Lin Tian lalu berpikir tentang beberapa wanita yang sekarang masih dalam diskusi yang luar biasa, dan tentu saja diskusi itu dipimpin oleh Mu Suanyin sendiri. Mu Suanyin adalah istri pertama dan cinta pertamanya. Sebaiknya aku juga kabur untuk beberapa hari ini. Jika tidak, mungkin nasibku tidak akan lebih buruk daripada Bai kecil, pikir Lin Tian yang akan bersiap untuk pergi juga dari istana tersebut. Saatnya pergi, ucap Lin Tian. Mau pergi kemana? Ucap suara yang muncul dari belakang Lin Tian secara tiba-tiba. Uhuk-uhuk. Sebuah tangan menarik kembali mundur Lin Tian, dan itu membuat dia tercekik seperti orang kehabisan nafas. Lin Tian menoleh, dan melihat kalau tangan itu berasal dari tangan Mu Suanyin. Melihat wajah tersenyum Mu Suanyin, perasaan Lin Tian seperti merasakan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi, apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya bisa menghela nafas, karena dia terlambat untuk pergi seperti naga kecil dari sini. Semoga saja aku tidak bernasib sama seperti mereka, ucap Lin Tian dalam hatinya. Dia pada akhirnya ditarik oleh Mu Suanyin ke dalam kamar Lin Tian, dan bisa dibilang itu menjadi kamar dari Mu Suanyin juga. Lin Tian melihat ada Lan Jingyi dan Seng Chuer, yang duduk di kursi dalam kamar itu. Di dalam sana Lin Tian juga merasa ada yang aneh, itu saat dia melihat wajah malu Lan Jingyi serta Seng Chuer. Apa yang sedang mereka bahas, sampai mereka tidak keluar selama beberapa hari ini? Fikir Lin Tian yang terlihat masih dalam pikirannya sendiri. Suamiku, panggil Mu Suanyin dengan lembut kepada Lin Tian, yang saat ini masih dalam lamunannya sendiri. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian secara langsung dan menjawab panggilan Mu Suanyin. Aku telah mendengar cerita dari Lan Jingyi dan Seng Chuer,
lalu aku sudah meminta pendapat Ibu Bai juga tentang masalah ini sebelumnya, ucap Mu Xuanyin yang masih belum dimengerti oleh Lin Tian. Apakah ada masalah? Apakah kamu tidak suka tinggal di sini? Tanya Lin Tian agak cemas dengan perkataan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin menggelengkan kepalanya, dan dia sangat betah dimanapun tinggalnya, asalkan itu selalu bersama dengan Lin Tian. Bukan masalah itu, jawab Mu Xuanyin. Lalu, dia melihat ke arah dua wanita yang masih terlihat malu. Tentu saja meskipun Seng Chuer tidak bisa melihat, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Xuanyin, membuat dia menjadi malu juga. Lalu apa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Aku ingin kamu menerima mereka sebagai istrimu, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Hah? Apa? Lin Tian hampir saja tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Iya, aku ingin kamu menerima mereka sebagai istrimu, dan bukan sebagai rumput tetangga, ucap Mu Xuanyin dengan serius sambil menatap Lin Tian. Dia masih saja terlihat tetap tenang, bahkan setelah mengatakan hal seperti itu kepada Lin Tian. Waduh, Lin Tian benar-benar tidak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Mu Xuanyin secara langsung, dan akhirnya itu membuat dia benar-benar jatuh dalam keheningan. Kenapa? Tanya Mu Xuanyin yang melihat kalau Lin Tian masih bingung setelah mendengar ucapannya. Lin Tian yang terdiam pun langsung menarik Mu Xuanyin pergi dari sana, dan dia keluar dari kamarnya sambil mendorong Mu Xuanyin ke dinding dengan lembut. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian yang benar-benar tidak mengerti tujuan Mu Xuanyin. Aku tidak punya maksud apa-apa. Tapi aku mengerti, kalau Lan Jingyi dan Seng Chuer sangat menyukaimu, jawab Mu Xuanyin. Tapi kan, saat Lin Tian baru bicara sedikit, Mu Xuanyin segera menutup mulut Lin Tian untuk tidak melanjutkan perkataannya. Dia sudah memutuskan agar menerima kedua wanita tersebut untuk menjadi istri Lin Tian. Bukan tanpa alasan Mu Xuanyin menerima keduanya. Contohnya seperti Lan Jingyi yang telah membantu Lin Tian sejak dia datang ke alam kehancuran ini, dan juga dikenal sebagai permaisuri yang hebat di sini. Bahkan dia benar-benar rela memberikan waktunya hanya untuk Lin Tian. Padahal dia sendiri tahu, kalau mungkin tidak punya kesempatan untuk menjadi miliknya. Mu Xuanyin juga sudah tahu semua yang terjadi selama ini, dan dia bukanlah wanita yang egois, apalagi dia sendiri pernah berbuat kesalahan dengan tidak percaya kepada Lin Tian. Karena itulah, melihat betapa tulus serta relanya Lan Jingyi membantu Lin Tian, Mu Xuanyin memutuskan untuk menerima dia untuk menjadi istri Lin Tian. Tentu saja Mu Xuanyin juga tahu kalau Lin Tian tidak akan menerima Lan Jingyi menjadi istrinya, karena itulah Mu Xuanyin ingin memaksa Lin Tian agar menerima Lan Jingyi dan Seng Chuer. Aku benar-benar tidak mengerti dengan tujuanmu, ucap Lin Tian dengan kebingungan. Lin Tian tidak tahu kenapa Mu Xuanyin begitu sangat ingin menerima Lan Jingyi dan Seng Chuer menjadi istrinya, dan pada akhirnya Mu Xuanyin meminta Lin Tian untuk berjanji akan menerima mereka berdua. Tapi Lin Tian masih ragu, karena dia memiliki Ling Xuer. Dan dia juga tidak mau, kalau Ling Xuer nanti akan marah juga padanya, karena dia tidak tahu akan hal ini. Lalu Mu Xuanyin meyakinkan Lin Tian kalau Ling Xuer tidak akan marah kepadanya, dan dia sendiri nanti yang akan berbicara kepada Ling Xuer setelah ini. Tentu saja Mu Xuanyin juga telah memberitahu hal ini kepada Bai Yu, karena itulah Mu Xuanyin menjadi yakin untuk menerima keduanya menjadi keluarganya. Lin Tian tahu kalau dalam hal keluarga, Mu Xuanyin memang memiliki kelebihannya sendiri. Itu sama halnya dengan Lan Jingyi, yang memiliki daya pikat sendiri dalam hal memimpin. Tapi kali ini aku benar-benar tidak ingin lagi ada wanita lain selain kami berempat. Dan jika masih ada wanita lain lagi, maka kamu boleh meninggalkan aku dan yang lainnya, jelas Mu Xuanyin dengan serius.
Aku benar-benar tidak ingin menambah istri lagi, apalah daya suami kamu ini yang memiliki ketampanan luar biasa, ucap Lin Tian sambil bercanda. Dia memeluk Mu Xuanyin, lalu mencium bibir wanita itu dengan lembut. Setelah beberapa saat, keduanya pun melepaskan bibir mereka. Sayang, bagaimana jika malam ini kita ngemprut, tanya Lin Tian. Lihatlah, bagaimana suamiku ini bersikap, jawab Mu Xuanyin. Keduanya kembali ke kamar, lalu melihat Lan Jingyi dan Seng Chuer yang sedang duduk dalam wajah yang cemas. Lan Jingyi juga terlihat merasa bersalah, itu saat Lan Jingyi melihat Lin Tian dan Mu Xuanyin masuk kembali ke kamarnya. Lin Tian saling memandang dengan Mu Xuanyin, dan Mu Xuanyin mengangguk ke arah Lin Tian dengan senyumannya. Lalu setelah itu, Lin Tian berjalan mendekati Lan Jingyi. Kenapa wajahnya terlihat cemas begitu? Tanya Lin Tian dengan pelan ke telinga Lan Jingyi. Wajah Lan Jingyi memerah karena malu. Dia kemudian berdiri dan bersiap untuk pergi, tapi tangannya malah ditarik oleh Lin Tian, dan itu membuat Lan Jingyi jatuh dalam pelukan Lin Tian. Lan Jingyi berteriak, dan itu membuat Seng Chuer kaget. Dia mencoba mencari Lan Jingyi yang tadi berteriak dengan cara meraba-raba, itu karena dia masih belum bisa melihat. Saudari Lan, kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Seng Chuer dengan cemas. Tidak apa-apa, ucap Lan Jingyi yang dipeluk oleh Lin Tian. Ayo dong, bukankah kamu adalah istriku? Ucap Lin Tian, lalu Lin Tian menarik tangan Seng Chuer yang juga langsung dipeluk oleh Lin Tian. Ini, Seng Chuer tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Bahkan dia merasa cemas, itu karena dirinya tiba-tiba saja ditarik Lin Tian ke dalam pelukannya. Istri-istri cantikku, bagaimana jika kita ngemprut bersama? Tanya Lin Tian sambil menggoda ketiganya. Jangan bermimpi, teriak ketiga gadis itu dengan keras, dan itu langsung membuat Lin Tian sedikit kecewa. Betapa sedihnya diriku, ucap Lin Tian sambil menghela nafas dengan sedikit kecewa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.